habis ini ketemu saya di Bekasi sampai menjual rumah. Seharusnya kan di bis ini kita dapat rumah ya, tapi kalau Bang Tony di bis ini malah menjual rumah. Tapi wasilah dari menjual rumah sekarang bisa sukses juga di bis ini. Dan terima kasih juga buat sponsor saya, buat mentor saya juga, Kang Peri nih yang selalu memotivasi saya, yang selalu ngebimbing saya dan timnya juga, yang di mana beliau bukan siapa-siapa dulunya. Karena saya tahu latar belakang Kang Peri itu seperti apa dulu. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena kita dari sekolah SMP dulu sampai sekolah SMK kemarin kita bareng-bareng terus gitu. Main bareng, belajar bareng, ngeband bareng juga. Nah, jadi Mas Ferry itu dulunya itu kalau misalkan teman-teman pengen tahu, itu tuh dulu tuh gitarisnya di band saya. Jadi Mas Ferry itu seorang gitaris dulunya. Ya cuman ya karena saya sama Kang Ferry gagal jadi artis band, jadi insya Allah Pak, alhamdulillah kita berhasil jadi artis di PT Best. Masya Allah luar biasa ya materi-materi yang disampaikan sama Kang Ferry itu sangat luar biasa banget antara sikap dan impian karena itu paling penting ketika kita menjalankan bisnis. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu semua nih yang sudah hadir di malam minggu ini di Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya sehat selalu dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan mohon doanya juga nih buat anak saya ya. Tadi saya baru sampai ke rumah, ternyata anak saya malah sekarang lagi sakit dan sekarang juga lagi istirahat. Makanya saya ngobrolnya agak pelan-pelan karena anak lagi sakit, lagi istirahat. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan anak juga sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Hari ini sehat? Gimana komisinya lancar? Atau penolakannya makin sedikit apa makin banyak sekarang? Mudah-mudahan ya teman-teman gak kerasa waktu menunjukkan sekarang jam 21.34. Saking antusiasnya, saking dahsyatnya gak kerasa gitu ya. Waktu itu udah semakin malam. Tapi insya Allah dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya pembelajaran ini menjadikan kita jauh lebih semangat lagi, kita menjadikan jauh lebih paham lagi apa yang harus kita lakukan di bisnis ini. Karena sebagus apapun bisnisnya, sebagus apapun orangnya, sepintar apapun orangnya, ketika sikapnya kurang baik, ketika sikapnya negatif atau impiannya kurang jelas, itu sulit juga untuk sukses di bisnis ini. Karena sejago apapun kita bicara, sejago apapun public speaking kita, kalau sikapnya kurang baik, kalau misalkan impiannya nggak jelas, ya sulit untuk berkembang. Tapi bagi orang yang public speakingnya kurang, yang mungkin dari tutur katanya yang kurang, tapi sikapnya selalu positif, impiannya selalu besar, selalu yakin dengan apa yang dia inginkan gitu, dan dia selalu yakin dengan potensi yang dia punyai, insya Allah ketika mau di bis apapun, di pekerja apapun, pasti bisa sukses. Makanya itu sangat luar biasa. Terima kasih Buya nih buat Kang Ferry, materinya sangat dahsyat. Di sini saya pengen melengkapi aja, pengen menambahkan sedikit gitu. Gak harus banyak-banyak lah materinya, yang penting sedikit tapi gampang dicerna gitu ya, gampang dipahami insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, ketika bergabung di BSI ini berbagai macam hal, berbagai latar belakang, tujuan bergabung di BSI ini rata-rata apa? Pengen lunas hutang ya, pengen lunas hutang, pengen punya penghasilan, tapi ada tiga level ataupun ada tiga perbedaan orang-orang yang bergabung di BIS ini. Cuman sebelum saya ke materi saya pengen menanyakan dulu ke Bapak Ibu semua, ketika dapat penolakan, ketika dapat hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba deh jawab di kolom komentar. Kita sharing dua arah aja. Ketika dapat penolakan, hinaan, cacian, ataupun direndahkan sama temen, mungkin dijauhi sama temen, sama keluarga, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah happy ketika ketika dapat penolakan, alhamdulillah nih saya ditolak gitu. Atau ketika dapat hinaan malah sedih, baper dan lain sebagainya gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kesel, kadang sakit hati, wah itu baru kadang-kadang ya. Bodoh amat kok. Terus apalagi di dapur sinyalnya kurang. Sakit hati udah biasa, alhamdulillah. Siap terus apa lagi? Ketika dapat penolakan, udah ikhlas kok kalau ada yang nolak. Direndahin. Ya, kalau direndahin apa yang Ibu rasakan?
cari aja yang lain. Betul, santai aja. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Jadi gini Bapak Ibu semua, kenapa sih saya menanyakan kepada teman-teman semua ketika dapat penolakan, ketika dapat hinaan, cacian, makian, apa yang Bapak Ibu rasakan, kadang sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya wajar. Itu manusiawi, kita nggak bisa mungkiri. Dan itu sudah saya alami gitu. Saya sudah alami dulu ketika saya memulai bisnis ini. Ketika dapat hinaan itu ngerasa gimana gitu. Ketika dapat penolakan itu, kok kayaknya sulit di bisnis ini dan lain sebagainya, wajar, manusiawi. Cuman di sini kita ada beberapa tingkatan, ada beberapa level. Yang pertama, orang yang bergabung di BI sini, yang pertama karena tertarik dengan produknya. Ada nggak di sini ketika bergabung di BI sini tertarik karena produknya? Mungkin ada di bagian di antara kita bergabung di komunitas ini ataupun di BI sini karena tertarik sama produknya. Karena produknya di sini ada produk kecantikan, kesehatan, pertanian, peternakan, otomotif dan lain sebagainya, banyak lagi produk-produk yang lainnya gitu. Ada juga yang salah satunya tertarik dengan produknya. Terus yang kedua apa? Yang kedua tertarik dengan komunitasnya. Karena komunitas kita komunitas positif yang dimana kita selalu diajarkan ke hal-hal yang positif, kita selalu dibangun impiannya, kita selalu dimotivasi dan lain sebagainya. Dan ada juga nih orang yang benar-benar ketika bergabungnya itu karena apa? Karena segi produknya atau dari segi apa yang kedua itu dari segi komunitasnya. Kalau misalkan kita bergabung di bisnis ini hanya dari segi kita tertarik dengan produk dan komunitasnya, wajar ketika kita merasakan sakit hati. Wajar ketika kita dapat penolakan, ngerasa kecewa. Wajar ketika kita dapat hinaan, kita ngerasa emosi dan lain sebagainya. Karena kita bergabung itu tertariknya karena dari segi produknya, dari segi komunitasnya. Tapi kalau ada orang nih yang tertarik di bisnis ini karena pengen sukses spektakuler, mau itu penolakannya sebanyak apapun penolakan, sebanyak apapun hinaannya, sebanyak apapun yang merendahkan yang merendahkan kita. Karena kita bergabung di komunitas ini, kita bergabung di bisnis ini karena pengen sukses spektakuler, otomatis kita tidak akan pernah menghiraukan hal itu. Mau sebanyak apapun penolakannya, mau sebanyak apapun hinaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tujuan kita bergabung di bisnis ini pengen sukses spektakuler. Tapi kalau tujuan kita hanya tertarik dengan komunitas dan produknya, wajar. Silakan aja Bapak Ibu mau ngedown, mau ngerasa sakit hati pun juga silakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bergabung di bisnis ini karena pengen sukses spektakuler, mau sebanyak apapun hinaannya, mau sebanyak apapun rintangannya, ya kita harus kuat. Karena kenapa? Ya karena tujuan kita sukses spektakuler. Karena tujuan kita pengen berhasil. Makanya buat buat Bapak Ibu semua yang saat ini masih berproses, yang saat ini mau menuju ke motor, yang mau menuju ke mobil, atau bahkan mungkin saat ini belum merasakan bonus harian, mingguan, bulanan, ingat tujuan kita sukses spektakuler. Gak peduli keadaan kita saat ini, gak peduli sekarang kita belum dapat closingan, gak peduli sekarang mungkin keluarga ataupun teman kita, saudara kita belum ada yang percaya terhadap kita. Tapi karena tujuan kita spektakuler, ya udah kita fokus ke depan. Kata kata Kang Ferry tadi kita harus memiliki impian yang jelas gitu. Kata Kang Ferry tadi kita harus memiliki impian supaya apa? Supaya kita punya tujuan. Nah, di sini saya pengen melengkapi hal itu apa yang disampaikan sama Kang Ferry. Ketika kita pengen sukses spektakuler berarti kita fokus ke depan. Ketika kita dapat penolakan itu bukan penolakan tapi penerimaan yang ditunda. Nah, tugas kita apa? Tugas kita nge-follow up, bukan malah menjudge mereka bahwa mereka itu menolak kita. Hari ini contoh misalkan presentasi, tang itu wah udah capek-capek presentasi, anggaplah kita offline misalkan. Kita offline presentasi kita sudah beli kopi lah, sudah beli rokok, menjamu calon mitra kita. Ujung-ujungnya nggak join, wah asem gitu. Saya udah rela-relaan ngasih makan, ngasih kopi dan lain sebagainya berkorban. Yang tujuan pengen dapat 400.000, 1.200.000, akhirnya malah nggak gabung, akhirnya ngerasa kecewa. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti Bapak Ibu levelnya bukan di pengen sukses spektakuler. Kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya pengen sukses spektakuler, mau apapun hasilnya, Bapak Ibu tetap melakukan, Bapak Ibu tetap bertindak, Bapak Ibu tetap presentasi. Karena kenapa? Karena tujuan kita pengen sukses spektakuler.
Nah, gimana caranya supaya mereka gabung? Gimana caranya supaya orang yang kita sudah presentasi nih bisa gabung di bisnis ini? Ya tinggal tahapan yang kedua, tinggal follow up gitu. Tinggal pengulangan, kita bangun lagi komunikasi sama mereka. Karena kita sadar kita bergabung di bisnis ini, kita sekarang bisa bergabung di bisnis ini tuh bukan saat itu di presentasi langsung gabung. Kebanyakan orang kan ketika di presentasi baru 1 bulan 2 bulan baru gabung, ya kan? Alasannya itu karena terkendala di modal lah, karena lagi mikir-mikir dulu, minta minta izin keluarga lah dan lain sebagainya. Kita pun juga di awal sama seperti itu. Tapi kenapa ketika kita presentasi terhadap orang lain pengen langsung gabung? Ini kan lucu gitu. Kita aja di awal menunda, tapi kenapa ketika kita presentasi kepada orang lain pengen langsung gabung terhadap kita? Kita harus sadar kita dulu seperti apa. Mungkin salah satunya itu karma gitu ya. Kenapa kita dulu menunda? Bisa jadi seperti itu. Jadi wajar. Nah, ketika kita dapat nih penundaan, jangan sampai kita itu menyerah di situ aja, tapi kita tetap tetap kita lakukan komunikasi, tetap kita bangun komunikasi, kita tetap bangun interaksi sama mereka supaya apa? Supaya nanti terbangunlah kepercayaannya, terbangunlah keyakinannya dan terbangunlah kenyamanannya. Karena bisa closing itu karena mereka percaya sama kita. Apalagi ke yang kenalnya di online. Yang kenal di online nggak mungkin hari ini kita jelaskan bisnisnya, hari ini kita jelaskan produknya, hari ini juga pengen langsung transfer. Kecil kemungkinan. Karena kenapa? Ya karena mereka baru aja kenal sama kita, gimana kalau takut ketipu? Saya udah beraninya gitu, transfer uang 2.800.000 2.850.000 sama orang yang baru kenal di online. Jangan kan orang lain, kita pun juga mikir-mikir kan. Jadi ya harus masuk gitu logikanya. Nah, gimana aja supaya mereka percaya? Berarti kita bangun komunikasi terus setiap hari. Tanya kabar lah, tanya aktivitas dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka itu terbangun kepercayaannya. Nah, kunci sukses di bisnis ini, karena yang namanya mentor, yang namanya leader bukan berarti mereka bukan berarti mereka tuh pengen mengajarkan, bukan berarti mereka sok pinter dan lain sebagainya. Ingat loh Bapak Ibu semua, usia berapapun mentor teman-teman, sekalipun usianya lebih kecil daripada kita, contoh misalkan nih usia kita baru seperti saya lah, saya kan usianya baru 15 tahun ya, percaya nggak usia saya baru 15 tahun sekarang, tapi dikali dua. Misalkan nih saya usianya 15 tahun nih, tapi dikali dua. Nah mentor saya, Kang Rijal, sekarang usianya 27 tahun. Kalau saya dulu berpikiran, wah kenapa sih saya harus percaya sama Kang Rijal? Wah kenapa sih saya harus percaya sama Kang Peri dan lain sebagainya? Padahal Kang Rijal itu usianya di bawah saya. Kalau Kang Peri kan sama ya, umurnya sama saya 15 tahun. Tapi dikali dua gitu ya. Nah, kalau Kang Rijal usianya 27 tahun. Nah, kalau misalnya saya berpikir, mau ngapain saya harus percaya sama Kang Rijal, usianya aja di bawah saya. Kalau misalkan berbicara bisnis, saya aja dari dulu udah berbisnis kok. Kalau saya berpunya pemikiran kayak gitu dulu, mungkin sekarang gak bisa berada di titik seperti saat ini. Tapi ketika saya melihat siapapun Kang Rijal, siapapun Kang Ferry, sekalipun usia Kang Rijal di bawah saya, sekalipun saya baru 15 tahun dikali dua, sama Kang Ferry juga gitu. Tapi saya meyakini bahwa Kang Rijal itu udah sukses. Karena kenapa? Karena sudah membuktikan dulu pertama datang ke rumah saya, udah langsung balik umroh, terus udah bawa mobilio. Nah, kata Kang Rijal, alhamdulillah nih saya menjalankan bisnis ini sudah umroh udah bisa beli mobil secara cash. Nah, sedangkan saya dulu udah kerja bertahun-tahun, udah bisnis sudah sekian lama, jangankan mobil gitu, motor aja boro-boro kebeli. Nah, saya di situ meyakini, oh ternyata Kang Rijal sangat luar biasa. Ya udah, saya benar-benar trust ke Kang Rijal, saya benar-benar trust ke Kang Ferry. Sekalipun Kang Ferry dulu presentasi aja belum bisa. Datang ke rumah saya, dulu saya ingat banget, Kang Ferry datang ke rumah saya, kirain yang mau menjelaskan itu Kang Ferry. Datang ke rumah saya, Kang Ferry cuma diem-diem aja, cuman menawarkan mau nggak eco racing gitu ya. Ini cobain aja produknya bagus, cuma kayak gitu doang. Tapi sama saya nggak langsung dipakai karena kenapa? Ya takut mobil saya jelek, takut mobil saya rusak. Kata saya, ya udah Kang Peri, saya ambil aja produknya, tapi nggak saya pakai sampai saya baru join, baru saya pakai produk. Kata Kang Peri, ini Kang Ren pakai aja, katanya produk Ecorosing bagus loh untuk di mobilnya.
Dulu itu kan mobil saya waktu itu engkel ya, truk mini dulu tuh. Nah, Kang Ferry ngasih ke saya biosolar, "Ini aja pakai," katanya produk ini. Tapi nggak saya pakai, karena kenapa? Padahal saya udah temenan udah lama sama Kang Ferry. Udah bertahun-tahun, tapi kepercayaan saya kurang. Gimana kalau misalnya mobil saya rusak? Coba bayangkan, saya yang udah kenal lama saya apa, udah kenal lama aja, kepercayaannya kurang, apalagi kita kenal sama teman-teman yang di online. Nah, itulah apa namanya, fokusnya kita itu harus banyak komunikasi sama orang tersebut. Nah, tapi pas saya dijelaskan sama Kang Rijal, saya dipresentasi sama Kang Rijal, sedangkan presentasinya cuma sesingkat mungkin gitu. Kata Kang Rijal, kalau misalkan join di BIS ini nanti cukup kenalkan temennya, nanti saya bantu jelasin, Kang Randy bisa dapat bonus. Cuman gitu tok ngejelasinnya. Enggak menjelaskan bonus pasangan, enggak menjelaskan produk LVN Collagen, Hapsol, enggak. Cuman Kang Rijal, ini produknya Eco Racing. Nah, tugas Kang Randy apa? Kenalin teman-temannya, ceritakan manfaat produk tersebut, nanti yang jelasin saya. Tapi yang saya lihat itu bukan dari segi cara presentasinya. Yang saya lihat itu keyakinannya Kang Rijal. Yang saya lihat itu orang yang menyampaikannya. Ini Kang Rijal usia masih muda, udah bisa bawa mobil, udah bisa umroh. Nah, disitulah makanya pentingnya kita itu menyampaikannya harus sejujur-jujurnya. Harus benar-benar sepemahaman kita di BS ini. Karena kenapa? Supaya nanti si calon mitranya pun juga benar-benar yakin terhadap kita. Sekalipun ucapan kita, sekalipun penyampaian kita kurang tepat ataupun salah, kalau dulu kan saya pernah kesalahan presentasi gitu. Menjelaskan pil Eco Racing, satu pil untuk 5 liter. Ya saking pedenya saya gitu, saking benar-benar yakinnya menjelaskan pil Eco Racing, satu pil untuk 5 liter aja, apa orang lain percaya. Karena kenapa? Ketika kita menjelaskannya salah, yang tahu cuma diri kita, bukan calon mitra kita. Jadi sekalipun saya salah menyampaikan di awal karena nggak tahu sama sekali tentang Eco Racing, yang penting oh ini satu satu pil untuk 5 liter. Tapi bisa closing gitu. Karena kenapa? Karena modal keyakinan. Jadi jangan takut salah. Ketika kita mau menyampaikan, jangan takut salah, tapi kita benar-benar menyampaikan apa yang kita pahami, lalu kita evaluasi diri, konsultasi kepada mentornya. Saya menjelaskannya seperti ini nih, saya apa presentasinya kayak gini nih, benar apa tidak gitu, tepat apa enggak, supaya apa? Supaya nanti kita bisa dievaluasi gitu. Makanya kita harus benar-benar trust sama mentor kita. Karena kenapa? Mentor kita itu seperti GPS-nya kalau kalau misalkan di perjalanan. Mentor kita itu seperti GPS-nya yang di mana mentor kita tahu langkah mana yang harus kita jalankan, arah mana yang harus kita tuju. Karena kenapa? Karena mereka sudah membuktikan sekalipun usianya masih muda, sekalipun usianya di bawah kita, tapi mereka yang lebih dulu bergabung di BIS ini berarti mereka yang lebih paham tentang BIS ini. Sekalipun misalkan nih pangkat kita udah banyak di luaran sana, mungkin apa namanya kita udah sukses di luaran sana, tapi di bisnis ini kita harus mau mengenalkan diri. Kita harus bisa melepas jubah kebesaran kita. Karena kenapa? Karena mentor kita yang jauh lebih paham tentang bisnis ini. Mereka gak mungkin bisa berada di titik seperti ini kalau misalkan gak tahu caranya. Kang Diki gak mungkin bisa dapat mobil di usia muda baru lulus sekolah kalau nggak tahu caranya. Nah, berarti Kang Diki tahu nih caranya, sekalipun usianya masih muda 21 tahun, udah bisa beli mobil. Oh, berarti Kang Diki tahu nih caranya. Kang Kusyandi, sekalipun Kang Kusyandi tukang ojek, ya karena Kang Kusyandi tahu caranya, sehingga akhirnya kemarin bisa beli mobil. Jangan ngelihat latar belakangnya siapa mereka, tapi lihat mereka sekarang seperti apa. Oh, berarti mereka tahu jalannya. Kita tinggal ikutin. Gitu. Kita tinggal ikutin langkah-langkahnya. Kalau misalkan kita pengen sukses, kita nggak harus pusing-pusing gimana sih caranya closing, gimana sih cara membina jaringan. Ya udah kita manut aja sama mentor kita, karena mereka yang tahu jalannya. Yang saya lakukan dulu kayak gitu. Kata Kang Rijal, kata Kang Peri, mau apapun apa ucapan mereka, apapun yang disampaikan mereka, ya udah saya lakuin aja. Bodoh amat mau itu jalannya ke kanan kayak mau ke kiri. Ketika Kang Rijal bilang A, ya udah saya jalankan A. Ketika Kang Peri harus katanya bilang B, ya udah saya jalankan B. Karena kenapa? Karena saya meyakini bahwa mereka pasti ngebimbing saya ke hal yang lebih baik lagi hingga ini saya bisa merubah hidup. Dan alhamdulillah sekarang bisa berada di titik seperti saat ini. Karena gak mungkin mentor-mentor kita mengarahkan kita ke kegagalan gitu. Gak mungkin mentor, misalkan ada salah satu mentor nyuruh ke kita, ya udahlah nggak usah prospek.
Ya udahlah nggak usah presentasi, oh ya udahlah nggak usah promosi, nggak mungkin mentor-mentor bilang kayak gitu. Semua mentor pasti mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik untuk perkembangan kita di bisnis ini. Tinggal kita mau mengikutinya gitu. Kita tinggal mau mengikuti langkah-langkah apa yang diarahkan sama mereka. Nah, bahkan saya sedikit ada cerita nih buat teman-teman semua supaya gampang dipahami. Saya setelah kalau saya kan seneng ini ya, seneng menyimak video-video di YouTube, suka suka sedikit membaca juga gitu. Saya ada sedikit cerita dan ini ceritanya sangat bagus banget gitu, kalau misalkan teman-teman bisa memahami. Ada salah satu ada 3 orang santri ya, ada cerita sedikit, ada 3 orang santri bersama satu orang ustad. Nah, di salah satu pesantren tersebut, seorang ustadz itu bilang kepada seorang 3 santrinya. Jadi seorang seorang santri itu dipanggil satu persatu. Si A dipanggil sama ustadznya, kata Pak Ustadz, "A, kamu saat ini udah lama nih, belajar di sini di pesantren ini, sekarang kamu sudah saatnya keluar dari pesantren dan kamu bisa bermanfaat bagi masyarakat." Si B pun juga sama dipanggil sama sama Pak Ustadznya. Bilangnya seperti itu pun juga, "Kamu sekarang udah lama nih belajar di sini di pesantren tersebut, sekarang kamu sudah saatnya harus keluar dari pesantren dan kamu bisa bermanfaat bagi masyarakat." Begitupun juga dengan si C. Dan yang 3 orang itu semuanya dikasih tugas hal yang sama. Cuman sebelum keluar dari pesantren tersebut, Pak Ustadznya ngasih tantangan dulu kepada 3 orang santri. Nah, si A sama Pak Us tadi disuruh, "A, silakan kamu datang ke salah satu hutan. Nah, di hutan tersebut ada salah satu gua yang di mana gua tersebut harus kamu lewatin. Dan ketika nanti masuk ke gua tersebut, guanya gelap banget, tetapi apapun benda yang ada di gua tersebut kamu ambil. Apapun bendanya kamu ambil." Begitupun juga dengan si B. Si B pun juga sama. Datang ke Pak Ustadz, ketika kamu sekarang, sebelum kamu keluar dari pesantren, kamu sekarang masuk ke hutan, ketika nanti ada gua, nanti kamu masuk ke gua tersebut, jangan bawa penerangan, tapi kamu jalan sejalannya aja sekalipun gelap, segelap mungkin. Tetapi ketika ada benda di depan kamu, kamu ambil. Begitupun juga dengan si C. Semua yang 3 santri tersebut, semuanya diarahkan kayak gitu. Disuruh pergi ke hutan, masuk gua, dan guanya gelap, tapi ketika ada benda tersebut, disuruh ambil. Nah, satu persatulah seorang santri itu berangkat. Seorang santri itu berangkat, satu persatu si A berangkat, ketika si A-nya udah nyampe ke gua, si B-nya baru berangkat. Jadi dipisah berangkatnya. Nah, ketika si A masuk ke dalam gua tersebut, karena goanya itu sangat gelap, ya karena dia itu ingat kata Pak Ustadz, setiap ada benda di dalam gua tersebut harus diambil. Nah, ketika ada benda di depannya, dia ambil, lari lagi karena saking gelapnya, saking takutnya seorang santri itu lari-lari di dalam gua tersebut. Tetapi ingat kembali gitu, kata Pak Ustadz, ketika ada benda di dalam gua tersebut harus diambil. Diambil lagi, masukin ke saku kiri, diambil lagi, masukin ke saku kanan, hingga akhirnya sakunya penuh dan bisa keluar dari gua tersebut. Nah, si B pun juga sama, masuk ke goanya karena goanya sangat gelap, karena goanya itu sangat benar-benar menakutkan, tapi dia pun juga ingat ketika ada benda di depannya harus diambil. Ada benda harus diambil, disakuin lagi. Ada benda ya karena dia ngerasa takut si B-nya di dalam gua tersebut sangat gelap. Ada yang diambil, ada yang dilempar. Dilempar ke kiri lah, dilempar ke kanan, saking takutnya di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya pas keluar gua, sakunya nggak penuh. Yang penuh cuma 2 aja, kanan sama kiri. Tapi saku bajunya nggak penuh. Nah, si C pun juga sama masuk ke gua tersebut. Ketika masuk ke gua, karena si C-nya benar-benar penakut, masuk ke gua yang sangat gelap, ada benda sekalipun kata ustadznya, ketika ada benda bawa langsung masukkan ke saku. Nah, si C yang terakhir cuman masukinnya cuma satu benda doang. Nah, yang terakhirnya apa? Ada benda di depannya lempar lagi, ada benda di depannya lempar lagi. Karena kenapa? Karena saking takutnya. Dan bisalah masuk keluar gua tersebut. Nah, setelah keluar goa yang 3 orang tersebut, ketemulah sama Pak Ustadznya. Nah, kata Pak Ustadz, "Silahkan A, apa yang kamu bawa di dalam saku tersebut? Silahkan kamu keluarin." Si A mengeluarkan benda yang di sakunya, si B pun juga mengeluarkan benda yang di sakunya, begitupun juga dengan si C. Nah, ketika dikeluarkan bendanya dari saku tersebut, si A, si B, sama si C, yang 3 orang santri tersebut semuanya kaget.
Nah, kenapa bisa kaget? Karena ternyata yang mereka ambil, yang mereka pegang seutuhnya yang dari gua tersebut adalah intan berlian yang sangat berharga, ya ketika dijual yang sangat mahal harganya. Nah, kata si A, beruntung banget saya ngambil benda tersebut. Ketika saya jual bendanya, itu bisa buat bekal saya nanti ketika saya berada di lingkungan masyarakat nanti. Ketika kata si B, saya sangat menyesal bendanya malah dibuang-buang nanti tadi, tapi saku saya nggak terlalu penuh. Coba kalau misalnya saya di apa saku saya dipenuhin sama benda-benda tersebut, mungkin intan, intan berliannya saya bisa jual kembali dan saya bisa punya bekal yang banyak buat nanti di lingkungan masyarakat. Nah, si C penyesalannya lebih besar lagi. Karena kenapa? Karena si C cuma satu doang. Karena kenapa? Saking takutnya. Padahal yang dia pegang itu adalah intan berlian. Gitu. Ternyata ketika si B apa si C ngambil bendanya sedikit, penyesalannya sangat luar biasa. Coba kalau saya misalkan seperti teman saya, setiap benda saya sakuin, mungkin saya punya punya bekal buat nanti di masyarakat. Mungkin saya punya punya bekal buat nanti ketika saya keluar dari pesantren. Nah, maksudnya gimana? Apapun yang diarahkan sama mentor kita, apapun yang diarahkan sama leader kita, ataupun sama sponsor kita, sekalipun kita nggak tahu sama sekali tujuan mentor kita apa, maksud dari mentor kita apa, kita nyuruh presentasi, kita nyuruh kayak gini, nyuruh belajar, dan lain sebagainya. Nah, ada yang benar-benar melakukan, ada yang benar-benar tidak melakukan. Sama halnya seperti yang 3 orang santri tersebut. Masuk ke dalam goa, ada yang masukin bendanya, ada yang enggak sama sekali. Begitupun juga kita di bis ini. Kadang kita dikasih arahan sama mentor kita, kadang benar-benar kita lakukan, benar-benar kita pahami, ada juga yang sedikit melakukan, sedikit memahami. Dan yang lebih parahnya ketika ada arahan dari mentornya, nggak pernah didengarkan, nggak pernah dipahami, bahkan nggak pernah dilakukan. Tapi tujuan kita pengen sukses, tujuan kita pengen berhasil. Makanya setiap apapun yang diarahkan sama mentor kita, ya udah kita lakukan aja. Karena mereka tahu apapun yang diarahkan sama kita itu yang terbaik buat kita. Kata Kang Peri tadi kita harus punya target, kita harus punya impian yang jelas dan lain sebagainya. Ya udah itu yang diarahkan sama Kang Peri. Dan kita harus mengikutin gitu. Sekalipun kata Kang Peri, di sini saya bukan di bisnis ini tuh bisnis bukan bisnis upline, bukan di bisnis downline. Emang betul di sini tuh bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Mau maju mundurnya kita di bisnis ini, sukses enggaknya kita di bisnis ini tergantung diri kita. Upline sama downline itu tidak bisa menjamin kita sukses. Kalau misalkan di sini mentor bisa menjamin teman-teman sukses, mungkin sekarang juga udah di ACC sama Kang Pari. Mungkin sekarang juga udah di ACC sama Kang Rijal, ya udah kasih tanda tangan langsung kasih rumah 1 miliar, enak banget ya. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu ya lagi ada problem ya, kendala mungkin jaringan gitu ya. Yang di mana soalnya kita di Tasikmalaya ini lagi musim hujan gitu. Jadi yang di mana mungkin jaringannya agak mengganggu buat kita, tapi bukan suatu halangan ya. Yang di mana mungkin ini adalah tanda-tanda kita yang di mana ketika kita belajar ada kendala, mungkin itu salah satu jalan cepat kita untuk menuju keberhasilan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Gitu ya. Masya Allah luar biasa ya. Sambil menunggu beliau masuk lagi, mungkin kita sedikit mengobrol gitu yang di mana gimana mantap ya, luar biasa gak? Luar biasa mantap yang gimana gitu kan, kita itu benar-benar harus trust to upline, trust to mentor, yang dimana upline dan mentor kita itu mengarahkan kita untuk yang terbaik buat kita gitu, yang terbaik buat kita, yang dimana jalannya seperti apa yang udah dihalanginya. Karena kenapa? Tantangan, halangan, Cek rintangan cek. kita saat ini itu udah mentor rasakan. Mungkin udah kembali kali ya, Terus mentor Randy cek. mati lampu. Cek cek. Saya jelas. Oke, siap. Siap, beliau udah kembali lagi. Mungkin bisa dilanjut buat mentor Randy untuk pembelajarannya. Kelihatan ya. Saya jelas. Macet-macet kos, kurang jelas.
Oh iya, soalnya di sini kalau misalnya udah mati lampu, sinyalnya kurang normal. Harus nunggu baru normal. Maklum lah Siap, lagi di siap. kampung, lagi mudik dulu. Siap, nggak apa-apa, di Sekarang kampung udah juga mulai jelas gak suara? belasan juta. Jelas, Kos. Alhamdulillah. Oke, sih. Gimana barusan? Udah sampai mana ini barusan matinya? Baru sampai Trust to Upline, Trust to Leader ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita bergabung di bisnis ini, ketika kita masuk ke komunitasnya, coba deh bayangkan seperti kita barusan masuk ke gua tersebut. Guanya sangat gelap, tetapi kata guru kita, apapun yang ada di depan kita harus kita bawa. Sekalipun kita nggak tahu bendanya apa, sekalipun kita nggak tahu barangnya itu seperti apa. Ketika keluar dari goa tersebut ternyata barangnya ini berlian. Begitupun juga kita di sini. Kata mentor kita hari ini harus presentasi. Hari ini kita harus promosi, kita harus punya target presentasinya. Perharinya mau berapa orang? Mau 3 orang kan? 5 orang, mau 6 orang, mau berapa orang per hari presentasinya? Karena kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu seperti apa, tapi mentor kita, mereka tahu. Ketika kita punya target harian, otomatis kita akan cepat untuk bisa merasakan bonus-bonus yang ada di sini. Ketika kita punya target ke motor, mobil, dan lain sebagainya, pasti kita akan lebih cepat ya untuk bisa mendapatkan semua itu. Kita nggak akan pernah tahu apapun yang diarahkan sama mentasinya kayak gimana. Tugas kita cukup belajar, tugas kita cukup melakukan. Tugas kita cuma 2 hal itu. Apapun yang diarahkan sama mentor kita, mereka yang lebih tahu gitu. Jadi kita lakukan, mentor kita lakukan, kita gak usah mikirin gimana sih caranya mengembangkan bisnisnya, gimana sih caranya kayak gini, wah kayaknya dengan cara seperti itu bagus dan lain sebagainya gitu. Kita nggak akan pernah tahu, tapi kita tinggal meniru aja. Kalau misalkan kata Kang Rijal, cukup ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Cuman 3 hal itu. Kita nggak usah lah, saya dapat 3 bulan gitu ya. Kita nggak usah mikirin sejauh sejauh itu gitu. Kita tinggal mikirin apa yang harus kita lakukan nih. Kita tanya ke mentor terdekatnya, ke peraih motornya. Ketika kita nih belum belum dapat motor, tanya ke peraih motornya apa yang harus kita lakukan di bisnis ini. Ketika kita mau dapat mobil nih, seorang peraih motor pengen dapat mobil, tanya ke peraih mobil apa nih yang harus saya lakukan ketika saya pengen dapat mobil. Udah kita trust aja. Ketika peraih mobil pengen Pajero, tanyain kepada orang yang sudah dapat Pajero apa yang harus kita lakukan. Sekalipun ketika nanti orang yang mengarahkan kita harus apa? Kita harus seperti inilah, seperti ini, seperti ini. Sekalipun kita nggak tahu sama sekali itu tujuan, maksud dan tujuannya apa, karena mereka yang lebih tahu. Gitu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita cukup konsultasikan apa yang harus kita lakukan, progres kita ke depan mau seperti apa, dan kita lakukan apa yang mereka arahkan. Supaya Pak sana mereka tahu ya, sama halnya seperti Pak Ustadz tadi, menyuruh seorang santrinya masuk ke gua, ambil semua benda yang ada di depannya. Ya ada yang mengambil, ada yang enggak, tetapi orang yang mengambil jadi bisa punya bekal nih untuk nanti di lingkungan masyarakatnya. Tapi ketika apa seorang santri tersebut nggak ngambil benda-benda di goanya, seorang santri nggak punya bekal sama sekali nanti ketika masuk di lingkungan masyarakat. Begitupun juga kita di sini. Ketika kita benar-benar trust kepada mentor kita dan kita benar-benar melakukan, nggak akan kerasa. Saya pun juga dulu kayak gitu. Saya benar-benar trust ke Kang Rijal, saya benar-benar trust ke Kang Peri, dan alhamdulillah ternyata ini yang dimaksud dengan Kang Peri gitu. Oh ternyata ini yang dimaksud dengan Kang Rijal. Ternyata ini loh supaya kita bisa lunas hutang riba, bisa punya kendaraan secara cash. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah ngikutin arahan, jangan harap kita bisa berkembang di bisnis ini. Bisa jadi kata kata mentor kita kalau misalkan dari Tasik mau ke Bandung yang lebih cepat kita harus harus pakai jalan Ciawi misalkan. Karena kitanya malah ke jalannya ke Garut, dari Garut malah belok lagi ke kiri. Yang akhirnya malah tembusnya ke Cianjur, ke Sukabumi. Tujuannya 3 jam, 4 jam ke Bandung, ya karena kitanya salah jalan, yang seharusnya lurus ini malah belok kiri dari Garutnya. Hingga akhirnya nyasar. Yang seharusnya 3 jam, 4 jam nyampe ke Bandung, tapi ini nyampenya malah sampai 5 sampai 6 jam ke Bandungnya. Nah, begitupun juga kita di bisnis ini. Kata mentor kita, "Kamu harus melakukan seperti ini nih, kalau mau tembus motor 2 bulan, 3 bulan." Ya karena kitanya nggak ngikutin arahan. Yang seharusnya 3 bulan, 4 bulan harus tembus motor, tapi ini sudah 1 tahun, kita belum tembus motor. Ini udah 2 tahun kita belum tembus mobil, ya karena kita nggak ngikutin arahan.
kita nggak ngikutin GPS-nya. Nah, kalau kita pengen pengen cepat berkembang dan sukses di bisnis ini, ya udah tinggal ikutin GPS-nya. Paham ya, kebayang ya? Jadi seperti itu Bapak Ibu semua, dan mohon maaf juga di sini saya bukan mau menggurui, bukan saya mau mengajarkan, hanya berbagi pengalaman aja, hanya berbagi sharing aja, apa yang saya pahami tentang bisnis ini, gitu. Ya mungkin gitu aja materi dari saya, sebentar aja ya, sebentar tapi yang penting gampang dipahami ya, karena ini udah menunjukkan jam 10 juga, mungkin ada yang mau istirahat atau ada yang lanjut lagi pembinaan dan lain sebagainya. Yang penting materinya sedikit tapi bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Tapi kalau misalkan nggak dipraktekkan, ya mungkin nanti 2025 masih wipernya bukan wiper otomatis, ketika dapat hujan masih kayak gini. Tapi kalau misalkan materinya dipraktekkan, insya Allah 2025 Bapak Ibu semua nanti wipernya bisa jadi wiper otomatis. Setir mobil, hujan-hujan seperti sekarang lagi musim hujan di Tasik, enak gitu. Dengerin motivasi-motivasi di mobilnya sambil nyetir, oh ternyata ini loh, hasil dulu penolakan, hasil dulu presentasi, hasil dulu dihina, sekarang jadi pajero secara cash. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat mentor kita semua, mentor Randy Apriandi yang sudah memberi pembelajaran atau pengalaman yang sudah beliau rasakan di awalnya. Nah, jadi buat teman-teman gimana? Mantap, luar biasa ya pembelajaran malam ini. Pokoknya mah ulala, tidak ada penyesalan yang menyempatkan mengikuti pelajaran malam ini. Pokoknya yang nggak ikut mah menyesal. Jadi ntar yang punya mitra yang nggak ikut ya, yang nggak ikut pembelajaran setiap malam Jumat ataupun malam Minggu itu dikasih penasaran. Pokoknya mah kamu nyesel kalau nggak mau ikut pembelajaran lewat Zoom seminarnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, Bapak Ibu semua, pembelajaran malam ini yang dimana kita harus memiliki sebuah impian yang besar. Impian yang besar, impian yang tinggi, impian yang kuat, yang dimana ketika kita sudah mempunyai impian yang besar, otomatis tindakan kita juga kuat gitu. Dan harus juga ditargetkan apa tujuan kita gitu. Misalkan pengen punya motor, motornya apa, warnanya apa, seperti yang dikasih sama mentor Ferry tadi ya, pembelajaran sama mentor Ferry harus jelas gitu ya. Harus jelas motornya apa, warnanya apa, harganya berapa. Yang pengen punya mobil, mobilnya apa, warnanya apa, harganya berapa. Karena kenapa? Kalau impian kita udah besar, keinginan kita bisa memiliki sesuatu itu jelas, otomatis akan terwujud. Kenapa saya bilang akan terwujud? Karena kita benar-benar melakukan, benar-benar berproses, benar-benar bertindak karena memiliki impian yang besar dan keinginan yang tepat. Nah, di sisi lain juga dari mentor Randy yang gimana gitu. Kita harus benar-benar trust to upline ataupun mentor. Yang dikatakan beliau tersebut, mentor Randy bilang, mentor itu sebagai GPS kita, map kita. Ketika kita ingin ke Bandung misalkan, nggak tahu arah jalannya seperti apa gitu, baru pertama kali, kalau kita buka maps, kita kan diarahkan ya, diarahkan Bandung tuh lewatnya sini gitu, Bandung tuh jalannya seperti ini, ntar diarahkan ke tujuan yang benar. Nah, sama halnya seperti mentor kita. Mentor kita itu sebagai map kita, sebagai GPS kita. Ketika mentor mengarahkan, begini loh caranya dapat motor, begini loh caranya dapat omset, begini caranya dapat database gitu dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berkecil hati, jangan misalkan saya susah, ini itu dan lain sebagainya. Terus jangan juga menyombongkan diri. Wah, mentor kita mah baru umur 25 tahun. Wah, mentor kita baru umur 20 tahun, tapi nggak tahu kan rezekinya lebih besar dia. Betul nggak? Nah, jadi buat teman-teman, jadi ketika mentor mengarahkan pertemuan, mengarahkan pembelajaran, kita benar-benar harus benar-benar mengikuti supaya apa? Kita juga merasakan apa yang mentor dapatkan saat ini dan setelahnya kita yang merasakan. Jadi seperti itu, paham ya buat teman-teman semuanya, pembelajaran malam ini itu apa aja sih yang benar-benar harus kita lakukan gitu, apa aja sih tindakan kita harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu juga udah menunjukkan malamnya di pukul jam 10 lewat. Mungkin buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada yang mau lanjut bimbingan, ada juga yang mau prospek lagi, ataupun ada yang mau lanjut tidur untuk melanjutkan impiannya ya. Gitu. Siap, siap. Jadi intinya buat Bapak Ibu tetap semangat, tetap ikutin arahan mentor, tetap ikutin arahan leader, yang dimana insya Allah kalau kita manut
sama mentor, garansi sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin di awal tadi kita dimulai dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apapun yang kita dapatkan ilmu malam ini bisa dipraktekkan dan bisa dipermudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengakhiri kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa